Hello, peace be upon you. Hi, peace to you. Welcome Welcome back back to to our our channel. channel. I am Nurul Hidayati and Me, Nuzila Adina Fahma. let's see our video. Kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Oke, kita akan membahas tentang dua tokoh mufasir yang berteologi Syiah yaitu Asy-Syaukani dan At-Tabarsi. Setahuku, At-Tabarsi punya nama lengkap Abu Ali Al-Fadl bin Hasan At-Tabarsi. Beliau lahir di Tabaristan pada tahun 462 Hijriah. Beliau beraliran Syiah Imamiyah. Kitab tafsir beliau berjudul Majmu' Bayan fi Tafsiril Quran. Jadi, Asy-Syaukani ini mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Muhammad. Nah, beliau ini lahir di desa Hijratul Al-Syakan atau Yaman Utara. Nah, beliau lahir pada hari Senin tanggal 28 Dzulqa'dah 1173 Hijriah. Beliau wafat di San'ah pada hari Rabu malam tanggal 17 Jumadal Akhir 1250 Hijriah. Nah, beliau ini berteologi atau aliran beliau ini Syiah Zaidiyah. Nah, salah satu kitab tafsirnya itu yang berjudul Fathul Qadir. Jadi, kesimpulannya At-Tabarsi ini berteologi Syiah Imamiyah, sedangkan Asy-Syaukani berteologi Syiah Zaidiyah. Nah, jikalau dilihat dari segi teologinya aja sudah berbeda, maka dari segi penafsirannya pun juga berbeda dong. Nah, cus, mari kita simak gimana sih perbedaan penafsiran dari kedua mufasir ini. Yuk coba kita lihat di penafsiran surah Al-Baqarah ayat 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Menurut At-Tabarsi dalam penafsirannya, kalimah merujuk pada ujian-ujian yang diberikan kepada Ibrahim. Sedangkan aku menjadikanmu sebagai imam. Menurut At-Tabarsi, imamah dipahami sebagai kedudukan yang bersifat ilahi, yaitu kepemimpinan yang Allah tetapkan tanpa intervensi manusia. Kemudian, dari keturunanku, menurut At-Tabarsi, permintaan Ibrahim ini menunjukkan pentingnya keturunan dalam melanjutkan imamah. Kemudian janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Dalam pandangan Syiah, ayat ini menegaskan bahwa imam harus maksum atau terjaga dari dosa dan kezaliman. Ayat ini merupakan doktrin penting dalam ajaran Syiah Imamiyah. Doktrin Syiah Imamiyah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 124 ini mengatakan bahwa di mana imamah adalah kepemimpinan ilahi yang hanya diberikan kepada para imam maksum yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ayat ini sering digunakan oleh Syiah untuk mendukung konsep naas dan imamah sebagai bagian dari rukun agama. Penafsiran Asy-Syaukani pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 dalam kitab Fathul Qadir ini, nah, beliau Asy-Syaukani ini menafsirkan ada beberapa kalimat ya. Nah, untuk penafsiran yang pertama itu terdapat pada kata atau kalimat Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nah, kata kalimat di sini itu dimaknai sebagai berbagai macam perintah dan larangan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti perintah untuk menyembelih anaknya, membangun Ka'bah, berkhitan, dan berbagai ibadah yang lainnya.
Nah, yang kedua, kalimat lalu Ibrahim menunaikannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebuah ketaatan dan kesempurnaan pengabdian Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, kalimat aku menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh manusia. Nah, imam di sini itu dipahami atau dimaknai sebagai pemimpin dalam agama, yaitu seseorang yang menjadi teladan dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang selanjutnya, penafsiran selanjutnya itu dan dari keturunanku. Nah, di sini Nabi Ibrahim ini memohon, meminta kepada Allah agar imamah atau kepemimpinannya itu dilanjutkan kepada keturunannya Nabi Ibrahim. Dan penafsiran yang terakhir yaitu janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Nah, Allah itu menetapkan syarat bahwa imamah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Nah, gimana sih orang-orang yang zalim itu? Nah, orang-orang zalim itu yaitu seseorang yang tidak adil dalam keimanan atau amal perbuatannya. Dan doktrin Syiah Zaidiyah yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 ini terlihat dari kata makna imam adalah yang diikuti. Nah, namun Syiah Zaidiyah ini lebih moderat dalam memandang imam yang tidak harus maksum, karena seorang imam atau imamah ini mustahil jika tidak memiliki dosa. Nah, akan tetapi seorang imam juga mempunyai kriteria tersendiri, yaitu seorang imam harus adil dan mengamalkan syariat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Qadir tertulis demikian. Nah, beliau juga berpendapat bahwa imamah adalah kedudukan yang tidak bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar adil dan bersih dari kezoliman. Nah, doktrin ini itu mendekati pandangan umum Sunni, meskipun ada kesan bahwa imamah adalah sesuatu yang mulia dan terjaga. Jadi inti dari pembahasan kita adalah menurut Asy-Syaukani, imamah bersifat universal, tergantung keadilan dan ketakwaan individu. Tidak ada fokus pada konsep naas atau garis keturunan. Sedangkan menurut At-Tabarsi, imamah bersifat eksklusif, hanya diberikan kepada individu tertentu yang maksum, khususnya keturunan Nabi Muhammad. Berdasarkan naas, perbedaan ini mencerminkan perbedaan fundamental antara pandangan Sunni dan Zaidiyah dengan Syiah Imamiyah dalam konsep imamah. Oke, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you.